Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Ya, setelah kemarin soft versi cepatnya rilis, akhirnya hari ini soft versi lengkapnya juga ikut rilis. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Judul chapter depan adalah Ibis, dan sudah terkonfirmasi ya bahwa judul itu berkaitan dengan jurus terbaru Nico Robin untuk meng-KO Black Maria. Kemudian di bagian sampulnya memperlihatkan sosok Franky dan Senor Pink. Mereka sedang menangis dalam sebuah bar dengan bartender seorang macan tutul yang juga ikut menangis. Yos, masuk ke cerita. Bagian awal chapter ini masih melanjutkan adegan terakhir mengenai pertarungan Robin versus Black Maria. Lalu ketika melihat wujud raksasa Robin, Black Maria berkata bahwa wujud raksasa itu pasti menghabiskan banyak energi. Namun dengan tenang, Robin menjawab bahwa tidak perlu khawatir dengan hal itu, karena pertempuran ini akan segera berakhir. Serangan pun dimulai. Robin menggunakan serangan baru yang disebut Bunga Naga Laut. Bentuk serangan itu menggunakan lengan raksasanya yang merayap seperti ular untuk meraih kaki Black Maria. Tapi Black Maria menggunakan ujung runcing senjatanya untuk menyerang lengan raksasa Robin. Dan ketika itu Black Maria menyadari bahwa luka yang diterima oleh tubuh raksasa Robin juga akan mempengaruhi tubuh utamanya. Jadi dia pun terus menyerang lengan raksasa Robin untuk melukai tubuh aslinya. Selanjutnya Black Maria akan menggunakan ujung kakinya yang memiliki jarum beracun untuk melukai lengan raksasa Robin. Melihat hal itu, Robin tak punya pilihan lain. Dia pun menarik lengan raksasanya ke belakang agar serangan racun itu tak mengenainya. Nah, pada saat yang sempit itu, Black Maria menggunakan serangan baru yang disebut Marionette untuk meluncurkan jaring laba-laba dan meraih lengan raksasa Robin. Lalu selanjutnya dia menggunakan serangan baru lagi yang disebut Dinding Maria untuk menyilangkan lengan utama tubuh raksasa Robin. Dan hal itu membuat tubuh raksasa Robin jadi tak berdaya karena pergerakannya sudah terkunci. Nah, setelah berhasil mengunci tubuh raksasa Robin, Black Maria pun menggunakan tinju jari logamnya untuk meninju tubuh raksasa Robin. Pukulan Black Maria itu pun mempengaruhi tubuh asli Robin, dan akhirnya Robin harus menghilangkan tubuh raksasanya agar bisa terlepas dari kuncian Black Maria. Selanjutnya Robin berusaha menyerang balik. Dia membuat 4 lengan raksasa di belakang Black Maria untuk mencoba menangkap Tobi Robo itu. Tetapi Black Maria menggunakan teknik Dead End Maria untuk membuat dinding jaring laba-laba dan menahan serangan Robin. Lalu selanjutnya Black Maria meminta laba-labanya untuk membakar jaring yang dia buat di area tersebut. Laba-laba itu menyemburkan api dari mulutnya dengan teknik Framing Maria. Serangan itu membakar seluruh jaring yang ada di tempat tersebut. Ya, setelah membuat lautan api, Black Maria pun mengolok-olok Robin. Dia berkata, "Aku pikir kau harus mencoba memekarkan sesuatu di tempat ini. Meskipun kulihat tidak ada bunga yang bisa mekar di tengah lautan api." Kemudian Black Maria pun membuat jaring laba-laba lagi di belakang Robin. Dan hal itu berhasil menangkap tubuh asli Nico Robin. Nah, setelah berhasil menangkap Robin, Black Maria kembali berkata, "Pada akhirnya kau tidak bisa menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat seperti yang kau katakan tadi. Dan kau datang hanya untuk menutupi kegagalan si kaki hitam. Dan sekarang kau juga telah kalah. Kalian berdua hanya akan terlihat bodoh. Oh iya, kenapa kau tidak memanggil si tulang itu untuk memadamkan api lagi?" Ya, tampaknya di sini Black Maria sudah merasa menang sehingga dia mengolok-olok Robin seperti itu. Lalu Brook yang mendengar namanya disebut ikut berkomentar. Dia berkata, "Sungguh hal yang bodoh untuk dilakukan, Black Maria-san. Jika aku jadi kau, aku akan pergi dari sana secepat mungkin. Yohohoho." Black Maria tak menuruti saran dari Brook. Dia terus meninju tubuh asli Robin yang masih tersangkut di jaring. Black Maria pun kembali berkata, "Kamu hanyalah alat, Nico Robin. Otakmu adalah satu-satunya hal yang berharga yang kau miliki. Jadi kau tidak perlu lengan dan kakimu, bahkan kepribadianmu juga." Nah, ketika dalam kondisi terjepit itu, muncullah adegan flashback
yang menceritakan kisah Robin ketika bersama dengan pasukan revolusi. Saat itu Koala dan Sabu ingin mengajari Robin cara bertarung karena mereka tidak bisa terus melindungi Robin ketika sudah pergi dari tempat itu. Koala menawarkan untuk mengajarinya Gyojin Karate, sementara Sabu menawarkan untuk mengajari Ryokusen, tinju cakar naga. Namun ketika itu Hek muncul dan mengatakan agar Koala dan Sabu meninggalkan Robin sendirian, karena Robin itu cukup kuat untuk bertarung dan tidak membutuhkan perlindungan. Tapi Robin kemudian memberitahu Koala dan Sabu bahwa dia ingin belajar sedikit tentang cara menggunakan teknik telapak tangan. Lalu Koala dan Sabu pun dengan senang hati mengajarinya. Kemudian Robin mengingat kembali ketika dia menggunakan teknik telapak tangannya setelah time skip, ketika dia menggunakan Gigante Somano di dasar laut untuk mencegah Sanigo menabrak batu. Dan kemudian dia berpikir bahwa pelajaran itu cukup berguna. Selanjutnya juga muncul ingatan lain ketika Sabu mengajarinya cara melihat inti targetnya. Lalu Koala juga mengajari gerakan rahasia Gyojin Karate. Nah, adegan flashback pun berakhir. Robin terlihat sudah kembali mendapatkan kekuatannya. Lalu dia menggunakan serangan baru yang disebut Milflur Gyojin Karate Giganteum. Bentuk serangan itu adalah meluncurkan telapak tangan raksasanya untuk menghantam langit-langit dan membuat gelombang kejut seperti pukulan Gyojin Karate. Serangan itu pun menghancurkan seluruh langit-langit di lokasi Black Maria. Lalu reruntuhan yang jatuh dari langit-langit berhasil memadamkan api dan menghancurkan jaring laba-laba yang menjerat Robin. Kemudian Robin pun menggunakan teknik baru lagi yang disebut Demonic Flur. Dia mengubah tubuh raksasanya menjadi iblis hitam dengan sayap kelelawar, tanduk dan juga taring. Black Maria terkejut dan berteriak sambil mengatakan bahwa itu adalah iblis. Nah, ketika mendengar teriakan Black Maria, Robin pun berkata, "Tidak masalah jika aku berubah menjadi iblis, karena ada orang yang membuatku merasa dibutuhkan dan orang-orang yang mengandalkanku untuk meminta bantuan." Ya, kemudian setelah itu Robin mengeluarkan lebih banyak lengan di belakang Black Maria untuk menangkapnya. Lalu Robin pun berkata, "Kau bilang tangan dan kaki tidak diperlukan, iya kan? Giant Gachuchi Cloud." Iya, Robin pun melakukan serangan kuncian kepada Black Maria, dan Tobirobo itu pun berteriak kesakitan hingga akhirnya dia KO dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Lalu ketika mendengar teriakan bosnya, bawahan Black Maria mencoba melihat apa yang terjadi, tetapi Brook membuat dinding es sehingga mereka tidak bisa melewati area lain di ruangan itu. Namun ada sebuah lubang kecil di dinding. Anak buah Black Maria pun melihat bosnya yang sudah terkapar tak sadarkan diri bersama wujud iblis Robin. Para bawahan Black Maria pun terkejut dan berkata itu iblis. Beberapa saat kemudian dinding es yang dibuat Brook mulai pecah. Bawahan Black Maria pun terlihat akan menolong bosnya. Tetapi Brook bergerak cepat. Dia melangkah di depan mereka. Kemudian Brook menggunakan serangan baru yang disebut Praise Darmus Orchestra untuk mengalahkan mereka semua. Kemudian setelah membereskan para bawahan Black Maria, Brook menolong Robin yang mengalami beberapa luka. Sementara itu ada burung Meris yang sedang mengawasi mereka. Ya, adegan pertarungan di lokasi Black Maria pun berakhir. Kemudian scene berganti ke pelabuhan Tokage. Di sini terlihat Luffy sedang memakan persediaan makanan selama sebulan yang disimpan Karibo di dalam tubuhnya. Lalu kru bajak laut hati mencoba bertanya kepada Luffy tentang situasi di Onigashima, tetapi Luffy menjawab sambil makan. Tentu kata-kata yang keluar dari mulutnya tak bisa dipahami. Lalu selanjutnya Momonosuke dan Shinobu pergi sejenak dari tempat Luffy dan yang lainnya. Kemudian Momo meminta Shinobu untuk merubah tubuhnya menjadi dewasa. Namun Shinobu menolaknya. Dia mengatakan, "Aku tidak bisa melakukan itu. Jika aku melakukannya, maka Anda tidak bisa kembali seperti semula. Lalu tubuh Anda mungkin akan berubah jadi besar, tetapi hati Anda akan tetap menjadi anak kecil." Namun Momonosuke sudah yakin dengan keinginannya. Dia pun kembali berkata, "Tidak apa-apa bagiku, selama aku memiliki kesempatan untuk berubah menjadi naga yang lebih besar. Tolong Shinobu, gunakanlah Juku-Juku no Jutsumu untuk membuatku menjadi dewasa."
Dan full shop versi lengkap ini pun berakhir sampai di sini. Wah, mantep nih ceritanya. Tapi sayang minggu depan ternyata libur lagi. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!